Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hukumnya wajib. Berarti ketika kita tidak cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita berdosa. Cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan persyaratan masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani. Man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang mencintai, yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh dia telah mencintaiku. Barang siapa yang mencintaiku, maka ia besertaku di dalam surga. Datang orang Arab Badui kepada Rasulullah SAW, bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan hari kiamat datang?" Rasul pun menjawab, Ma ista'datta, apa yang kau telah persiapkan untuk menyambut kehadiran atau datangnya hari kiamat? Maka Arab Badui menjawab, "Tidak ada ya Rasulullah, saya hanya cinta kepadamu ya Rasulullah." Maka Rasul menjawab, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Artinya engkau bersamaku di dalam surga. Jadi cinta kepada Rasulullah SAW merupakan persyaratan masuk surga. Tidak cinta kepada Rasulullah SAW, maka jangan harap kita akan masuk surga. Salah satu bentuk cinta kita kepada Rasulullah SAW adalah kita bersolawat kepadanya, membaca solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 4 kabar gembira bagi orang yang membaca solawat kepada Rasulullah SAW. Kabar gembira yang pertama, bagi orang yang membaca solawatnya 1000 kali dalam sehari. Kabar gembira apa yang akan mereka dapatkan? Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla alayya fi yaumin alfa marrah lam yamut hatta yubshiru bil jannah." Barang siapa yang membaca salawat kepadaku dalam sehari 1000 kali, maka ia tidak akan mati sampai ia diinformasikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sudah membaca salawatnya dalam sehari 1000 kali, maka dia tidak akan mati-mati sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan informasi, memberikan kabar gembira kepadanya tentang surga, barulah sebentar lagi dia akan meninggal dunia. Ketika orang diinformasikan tentang surga, tentu saja orang tersebut kepengen ke sana, kepengen menuju ke surga tersebut. Sama juga kita diinformasikan, dikasih tahu oleh seseorang akan diberangkatkan umroh pada tahun 2021. Maka orang tersebut akan menanti-nanti tahun 2021 itu. Akan membayangkan keindahan Masjid Nabawi, keindahan Masjidil Haram, membayangkan betapa besar pahala yang akan dia dapatkan ketika dia sholat di Masjidil Haram, sholat di Masjid Nabawi. Tentu dia akan mengidam-idamkan cepat ingin pergi ke tanah suci Mekah. Begitu juga ketika orang diinformasikan tentang surga oleh Allah SWT, orang tersebut tentu saja pengen cepat-cepat menuju surga, pengen cepat-cepat masuk ke dalam surga. Tentu saja syarat masuk surga harus mati terlebih dahulu. Maka rugi rasanya kalau kita tidak membaca salawat dalam sehari 1000 kali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin di antara kita ada yang bertanya-tanya, ya Ustaz, kayaknya berat kalau membaca salawat 1000 kali. Sebenarnya tidak berat kalau kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaulah seandainya kita membaca salat setiap habis salat wajib 100 kita baca salat, berarti 500 kita membaca salat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sisanya 500 lagi insidental. Ketika naik
sepeda motor, ketika naik mobil, ketika jalan pagi, jalan sore, ketika nyuci piring, ketika menyapu halaman, dan ketika melakukan aktivitas kegiatan lainnya, kita bisa membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Karena membaca sholawat tidak ada waktu khusus. Boleh pagi hari, boleh siang hari, boleh malam hari, boleh di mana saja. Boleh di pasar, boleh di jalan, boleh di kantor, boleh di mana saja. Tidak ada batasan waktu dan tidak ada tempat-tempat tertentu yang dikhususkan untuk membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kabar gembira orang yang membaca sholawatnya 1000 kali dalam sehari. Yang kedua, kabar gembira bagi orang yang membaca sholawatnya 100 kali. Apakah kabar gembira yang mereka dapatkan? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shalla alayya fi yaumin mi'ata marrah qadallahu hajatahu mi'ata hajah sab'ina hajatan li akhiratihi wa thalathina hajatan di dunyahu." Barang siapa yang membaca salawat kepadaku dalam sehari 100 kali, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hajatnya, memberikan keinginannya, memberikan cita-citanya, mengabulkan doanya, keinginannya, cita-citanya. Mi'ata hajah, sebanyak 100 keinginan, 100 cita-cita, 100 kebutuhan Allah berikan. Tapi Allah bagi 70 hajatan li akhiratihi, 70 hajatnya, 70 keinginannya, cita-citanya Allah berikan untuk akhiratnya. Wa thalathina hajatan, 30 hajatnya, 30 keinginannya, cita-citanya Allah berikan untuk dunianya. Maka mulai saat ini mari kita bercita-cita kepada Allah SWT. Tulislah cita-cita kita sebanyak 30. Kemudian kita beramal dengan wasilah membaca sholawat 100 kali. Insya Allah 30 hajat itu akan Allah berikan di dunia, dan 70-nya Allah berikan di akhirat. Maka rugi kita tidak membaca sholawat 100 kali kepada Rasulullah SAW dalam sehari. Yang ketiga, kabar gembira yang membaca sholawatnya 10 kali kepada Rasulullah SAW. Apa yang mereka dapatkan? Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla alayya hina yusbihu asyratan wa hina yumsi asyratan adrakathu syafaati yaumal qiyamah." Barang siapa yang membaca sholawat kepadaku 10 kali di waktu pagi, 10 kali di waktu sore, adrakathu syafaati yaumal qiyamah, maka ia berhak mendapatkan syafaat dariku pada hari kiamat. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis ini, maka kita mesti membaca salawatnya 10 kali di waktu pagi, dari mulai habis sholat subuh, kemudian 10 kali di waktu sore setelah sholat asyar atau menjelang maghrib. Jadi 20 totalnya. Barulah orang seperti itu akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Orang yang kurang dari 20 membaca salawatnya kepada Rasulullah SAW berdasarkan hadis ini, maka orang tersebut tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Yang terakhir, kabar gembira yang terakhir, kabar gembira yang keempat, bagi orang yang membaca salawatnya hanya 1 kali saja. Itu pun luar biasa pahala, keuntungan yang didapatkan bagi orang yang membaca hanya 1 kali membaca salawat. Apa itu? Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla alayya sholatan wahidatan." Barang siapa yang membaca salawat kepadaku 1 kali saja membaca salawatnya kepadaku, shalla alaihi asyran, maka Allah SWT akan membalasnya, memberikan keberkahan, memberikan kebaikan kepada orang yang membaca salawat hanya 1 kali itu sebanyak 10 kebaikan, 10 keberkahan. Tidak hanya itu, wa futu asyru fotoyatin, dihapus 10 kesalahan. Tidak hanya itu, wa rufi'anhu asyru darajatin,
diangkat 10 derajat. Maka rugi rasanya kalau dalam keseharian kita tidak membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya berpesan kepada diri saya sendiri khususnya dan kepada kita semua umumnya, mari kita berazam, bertekad untuk senantiasa membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Tidak ada hari untuk tidak membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bisa kita tekadkan, kita niatkan membaca sholawatnya dalam sehari itu 1000 kali. Biar apa? Kalau 1000 kali baca sholawatnya berarti sudah mengcover sholawat yang 100 kali, sholawat yang 10 kali, sholawat yang 1 kali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan, kesabaran kepada kita semua sehingga kita mampu mengamalkan apa yang sudah kita ketahui. Karena ini yang paling penting sebenarnya. Biarlah amalan kita, biarlah ilmu yang kita miliki sedikit, tapi yang penting diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.